Oh gini ya cara yang namanya impian tuh terwujud gitu. Itu kalau sekarang kan udah asik banget kan. Tapi kan impian Iya, tadi tuh banyak banget penderitaan kan gitu ya. iya. Nah, titik baliknya tuh di mana, Mbak? Terus ya udah dari situ mulai aku ikut, terus aku juga tetap manifestasi, tetap apa segala macam dan dapat lagi pekerjaan impianku lewat manifestasi juga Mas. Tapi waktu pada saat itu aku sudah mulai meditasi. Aku bisa buktiin ya ke dia ya dengan pendapatanku segini. See, you can see my income grow up like 3 times, 4 times more than before gitu kan. Nah sekarang dia udah lihat hasilnya dan dia percaya gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita bareng di Kedamaian ID. Kali ini ngobrol dapat kesempatan untuk bisa diskusi sama Mbak Dian Beckett. Bener ya, Mbak Dian ya? Halo, Betul, Mbak Mas. Dian. Halo. Aku salah nggak ngejanya, Mbak Beckettnya? Benar 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 Beckett ya, benar. Beckett. Oke. Iya. Jadi teman-teman di Kedamaian ID ya, Mbak Dian ini sekarang lagi di US ya, tepatnya 12 jam perbedaan antara WIB sama tempat Mbak Dian berada sekarang nih. Jadi sekarang saya ngobrolnya malam, Mbak Dian 12 jam yang berbeda, dia siang ya, pagi ya, Pagi menjelang pagi. siang ya. Jadi teman-teman, Mbak Dian ini adalah salah satu apa ya? Keluarga mungkin ya saya sebutnya boleh kali ya di Kedamaian Boleh ID. boleh. Thank you. Dan sudah banyak cerita yang seru gitu ya yang dari kemarin-kemarin beberapa waktu yang lalu ini saya dapat gitu dan saya lihat juga excitementnya beliau ini di dalam setiap live kita ini luar biasa. Jadi eh ada banyak hal yang akhirnya saya pengen ajakin ngobrol. Oh kita bikin recording aja deh. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat teman-teman yang nonton ya. Oke Mbak Dian, kita sharing dulu sedikit kali ya. Mbak Dian tuh Hmm. tepatnya di Michigan ya. Iya, aku tepatnya di Michigan. Kalau tempat tinggalku yang asli itu di Rochester. Jadi Rochester, mungkin kalau orang-orang pada tahunya kalau basketball itu Piston Detroit. Lebih tahu Piston ya, itu Detroit? ya. Oh Nah, ya ya. ya. Nah, Detroit itu kalau dari tempatku paling sekitar berapa jam ya? 1 jam lah nyetir dari rumahku. 45 menit. Dekat sekali. Dekat Oh, banget. oke. Gitu, Detroit. Jadi orang mungkin lebih tahu Detroit daripada Rochester ya. Tapi aku lebih ke suburbnya. Apa sih kalau suburb itu? Lebih ke pinggiran kali ya. Oh, Gitu. oke 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 oke. Itu gimana Iya. lingkungan di sana tuh perkotaan dengan gedung-gedung atau per alam dengan pemandangan gitu apa gimana di daerah Kadian? Jadi kalau kalau Michigan ini kan terkenalnya Motor City ya Mas. Di sini itu Oh. semua jadi dari GM, General Motor, Ford, terus Stellantis, terus Tesla itu home quarternya ada di Michigan gitu. Gitu. Oh. Oke 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 I see. Jadi Ya lebih ya ke ya. apa ya? Manufacture kali ya. Lebih ke manufacture kali ya. Manufacture Siap City bukan? siap. Gitu. Manufacture City. Kalau di Mhm. Indonesia Kerawang Kerawang. Nah, ya ya ya. Betul betul betul. Iya, siap, siap. Nah, teman-teman, kenapa saya jadi pengen ngobrol sama Mbak Dian ya, supaya teman-teman tahu dari Mhm. awal gitu ya, bahwa ada banyak banget keajaiban-keajaiban manifestasi yang terjadi di hidupnya Mbak Dian ini, yang saya sebetulnya ngelihat ini sebagai sesuatu yang, waduh, ini kalau misalnya teman-teman yang lain di Indonesia bisa ngalamin, bahkan di seluruh dunia lah ya, bukan cuma di Indonesia, teman-teman akan mungkin more than happy gitu ya untuk bisa mempelajari caranya. Nah, malam ini ya, siang ini mungkin di sana gitu ya. Di jam berapapun teman-teman tonton lah ya, teman-teman akan bisa dapetin sharing dari Mbak Dian. Saya mungkin coba akan ngobrol lebih panjang gitu ya tentang ada hal-hal besar yang beliau inginkan akhirnya terwujud. Ada hal-hal besar yang luar biasa mungkin buat banyak orang, tetapi Mbak Dian bisa dapetin itu bahkan effortless. Nah, ini kan sesuatu yang kita sering bahas ya teman-teman ya tentang manifestasi di Kedamaian ID, tentang abundance mentality, tentang abundance block yang bisa ngeblok itu kok bisa Mbak Dian ngatasinnya gitu. Nah, mungkin sebelum ke sana teman-teman saya pengen tahu dulu nih. Ini juga pertemuan saya secara live one on one sama Mbak Dian, teman-teman. Jadi saya juga belum kenal lebih dalam nih sama salah satu keluarga dari Kedamaian ID di Amerika ya. Nah, Mbak Dian boleh cerita nggak? Boleh dong diceritain sama teman-teman singkat. Pertama kenal Kedamaian ID itu gimana ceritanya? Dari Ngaji Rosso.
Dari Ngaji Dari Rosso. Ngaji Rosso. Oh, Iya, oke. jadi aku tuh pendengar setia. Jadi ini kalau Mas Hendra dengar, thank you banget Mas Hendra. Wah, You change mantap my Mas love Hendra ini. life. Iya, Mas Hendra itu keren Change my life. banget. Udah merubah hidup Mbak Dian beliau. Mas Hendra Banget. emang mantap Jadi sih. aku tuh mulainya, iya, mulai-mulai nonton Ngaji Rosso itu zaman COVID kalau nggak salah, Mas. Dari zaman-zaman Wow. COVID waktu itu. Iya, 2000 back to what? 2020 ya, COVID 2019, 2020 mungkin sekitar tahun segitu ya. Itu aku Mm-mm. mulai pertama-tama sebenarnya eh, ya manifestasi, kesadaran, belajar kayak gitu itu kan ya tipikal orang lah ya. Maksudnya aku juga sama kayak yang lain-lain dimulainya dari penderitaan. Maksudnya merasa hidupku stuck gitu. Iya, 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 iya. Gitu kan. Abis dari maksudnya dulu waktu saya tinggal di Jakarta, saya jadi white collar worker, terus udah gitu Oh, punya jabatan gitu kan. Maksudnya ya jabatannya nggak tinggi-tinggi amat, tapi ya kalau manajer-manajer doang mah dapat gitu kan. Terus yes, yes. pindah ke Amerika kan ketemu sama suami saya, kebetulan suami saya itu warga negara Amerika. Terus waktu itu dia dipanggil pulang ke home quarters di sini di Michigan. Terus akhirnya saya terpaksa lah ya ikut sama dia gitu. Di Hmm, sini apa ya, mulainya tuh benar-benar dari bawah banget gitu Mas. Yang dari oke. sarjana saya tidak diakui, boro-boro. Oh, Iya, jadi kalau ada yang bilang yang kabur aja dulu apa segala macam, it's not that easy gitu. dikira gampang. Nggak gampang Iya, iya, iya. gitu. Jadi Oke. dari awal banget masuk apa namanya pindah ke sini gitu kan. Terus mulai lagi dari awal karena ya semua orang yang sudah tinggal di Amerika pasti tahu lah kalau apa namanya sarjana kita dari Indonesia tidak diakui, pekerjaan kita, profesi kita, kecuali kalau yang sudah PhD ya Mas ya, maksudnya yang Hmm. udah S3 atau dia memang punya keilmuan khusus atau government apa sih namanya kerja di government kayak embassy dan segala macam itu beda beda cerita ya. Tapi kalau cuman yang Oke. biasa-biasa doang sih, saya rasa hampir sama sih pengalamannya sama saya gitu. Iya, ya, ya, sangat sedikit kan yang seberuntung itu ya. Berarti Iya. mayoritas pasti ngalamin yang Mbak Dian alamin lah gitu. Mm-mm, mm-mm. Iya banget, Itu iya tahun banget. berapa Mbak ke US? Aku pertama kali sampai di US itu tahun 2005. 2005. Oh, wow, oke. 2005. Iya, 20 2005 tahun yang lalu. akhir. Iya, akhir 2005 datang ke Amerika terus ya biasa lah ya ngurus visa dan segala macam sampai akhirnya dapat green card itu sekitar 6 bulan between 6 months to 1 year. Ah, Sampai oke. akhirnya betul-betul dapat green card terus bisa mulai apply kerja gitu kan. Terus nah di situ tuh baru tuh ada struggle-nya pas lagi cari-cari kerja gitu kan. Oh, ternyata sarjana saya tidak diakui. Wah, Oh, ternyata pendidikan saya nggak berguna di sini gitu. Kayak ketabok gitu. itu tamparannya itu terjadi berapa lama Oh itu? iya, lama mas sampai pengen pulang waktu itu sampai nangis-nangis sama suami kan. Oh, Can we go back to Indonesia gitu? Nggak betah, nggak ada keluarga, nggak ada teman gitu kan. Kan iya. ya kebetulan aku juga tinggal di Michigan yang apa sih namanya yang public transportation itu amat sangat terbatas. Jadi kan harus bisa nyetir tuh kemana-mana harus bisa nyetir apa segala macam. Sedangkan sebelum kita dapat benar-benar paperwork yang legal kan nggak bisa apply driver license ya. Dan aku Oh iya. nggak bisa nyetir gitu di sini kan. Jadi yang ya gitu deh agak-agak depresi gitu. Dan untungnya setelah itu saya hamil punya anak ya udah terus mulai kerja waktu itu awalnya sekali kerja itu saya dari retail mas kebayang nggak harus yang Di dulunya di manajer Heeh. white collar gitu kan sampai sini oh gue harus kerja di gudang dong gitu yang ngangkat-ngangkat Walah. barang gitu terus abis dari gudang aku naik lagi tuh ke floor terus dari floor aku ditaruh lagi di cashier terus dari cashier aku ditaruh lagi di cash office waktu itu karena kayaknya Oh. my manager si my apa namanya ada lah ya gitu yang bisa oh nih anak kayaknya pinteran dikit nih gitu terus ditaruh lah di cash office udah masuk manajerial
Nah, setelah itu butuh waktu sekitar berapa tahun ya? Lama itu, Mas. Ada kali 10 tahunan di Wow. situ. Mulai dari gudang sampai akhirnya saya bisa di dalam, maksudnya di kantor ya. Maksudnya di dalam lagi gitu di administration, being a cash office gitu. Gitu. Oke. Lah, terus Terus mulai abis itu 10 tahun ya. Oke, oke, oke. Lanjut, lanjut, lanjut. ya terus setelah itu kan dan itu juga kan karena di sini aku sendiri ya, nggak ada keluarga. Teman ada, akhirnya kan setelah lama di Michigan mulai kenal-kenal tuh teman-teman Indonesia dan segala macam, dan mereka banyak banget ngebantu gitu. Keluarga suamiku pun sebetulnya alhamdulillah aku dapat keluarga baik gitu ya. Maksudnya mertuaku itu she's very very helpful, tapi Oke. beliau sendiri juga masih bekerja gitu kan waktu itu. Terus jadi dengan kesibukannya dia dan ada iparku juga semuanya kerja, ya, jadi ya kita juga beda rumah dan segala macam. Jadi ya ketemuan paling sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan setiap hari stuck di rumah gitu kan. Kayak gitu-gitu deh pokoknya. Nah setelah itu di rumah juga nggak ada yang ngebantu karena di sini kan apa sih, semua sendiri, nggak kayak di Indonesia yang tinggal mbak mbak gitu. Oh, oh di sana nggak ada Gitu. budaya ART gampang dicari gitu ya? Nggak ada, nggak ada mas. Kalau di sini kan abis Lebaran nih banyak nih. Nah, gitu kan. Di sini nggak ada tuh masnya kayak gitu-gitu. Jadi Walah. semuanya mesti sendiri gitu kan. Kita kerja juga, ngurus rumah sendiri di rumah juga, ngantar anak sana sini, dan kebetulan suamiku itu model orang yang apa ya, tidak tidak begitu percaya sama sama daycare. Kalau di sini misalnya orang Ah, tuanya dua-duanya bekerja kan biasanya anaknya ditaruh di daycare gitu. iya. Dan dia bukan tipe yang no, you have to taking care of yourself gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi ya saya harus membagi waktu antara kerja tadi di retail dan ngurus anak juga, anterin dia ke sana ke sini dan segala macam gitu. Dan sekolah dan ya segala macamnya lah gitu, Mas. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor yang bikin aku agak lama ya di retail, karena mereka mau apa ya, mau mengerti dengan jadwalku gitu. Oke. Misalnya ya kayak gitu-gitu deh Ah. gitu. Sekarang udah sampai tahun berapa itu, Mbak, di situ? Sampai tahun sebelum COVID, Mas. Oh, 2018-an mungkin. 2019-an. Iya, 2019 itu sampai COVID hit, itu kan semua ditutup tuh, toko ditutup, segala macam ditutup. Nah, kita di layoff nih ceritanya gitu Oh, kan, karena toko alah. ditutup, Oke. ditutup. Tapi kalau di sini itu pada saat COVID itu kan kita dapat insentif dari pemerintah. Jadi Hmm. kayak namanya, kalau di sini namanya unemployment. Jadi Ah. kalau apa sih namanya, misalnya Anda di layoff gitu ya dari pekerjaan, kita masih dapat uang dari pemerintah kayak gaji aja gitu, kayak gaji setiap setiap bulan gitu, sampai kita dapat kerjaan lagi gitu. Nah pada saat COVID itu uh, apa ya, government insentif itu justru lebih gede dari gajiku, Mas. Lah, oh. Oh, bisa begitu ya. Nah ini bingung kan? Itu aku Jadi baru kabar baik malah ya. aku baru belajar manifestasi itu dari dulu di situ sebetulnya. Jadi Oh, itu mulai karena di layoff kan, nggak ada kerjaan di rumah, kerjanya cuman masak doang gitu kan, bikin kue segala macam masakan dicoba gitu gitu. Terus udah gitu ya udah mulai belajar manifestasi, dari mulai scripting, dari mulai apa segala macam kayak gitu, tapi masih yang oke. belum tahu ilmunya lah gitu, belum tahu ilmunya sebetulnya dulu. Nah itu justru pada saat COVID itu nggak tahu kenapa pendapatan kami itu jadi malah lebih besar daripada pendapatan kita zaman zaman dulu. Kalau orang-orang kan COVID pada menderita tuh, Mas, kalau kita malah enggak gitu. Iya, 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 iya. Aneh gitu. Nah, kayak gitu-gitu mulai belajar manifestasi dari scripting, mulai jurnal, tapi masih belum yang dalam sih, cuman lihat-lihat dari YouTube. Terus karena banyak waktu kosong, aku mulai baca-baca buku gitu kan, kayak baca bukunya Hmm. David Hawkins yang tadi aku bilang.
Power and Force, terus Let It Go, apa segala Let macam. go. Iya, karena kan apa ya, aku ngerasa tuh pada saat itu kok hidupku gini-gini aja ya, kok nggak berubah ya, kok aku kayaknya pengen lagi gitu, apa ya, eh, apa sih namanya, menumbuhkan mimpiku yang dulu gitu, zaman aku masih di Oke, Jakarta gitu I ceritanya. see. Nah, eh keukur nggak sampai berapa lama dan sampai di titik apa dirimu mulai akhirnya, nah ini dia nih akhirnya mulai nemuin selaknya nih. Oh gini ya cara yang namanya impian tuh terwujud gitu. Itu kalau sekarang kan udah asik banget kan, tapi kan impian Iya, tadi tuh banyak banget penderitaan kan gitu ya. iya. Nah, titik baliknya tuh di mana, Mbak? Titik baliknya itu sebetulnya waktu pas lagi COVID itu justru Mas, yang kebetulan aku dapat, jadi my unemployment itu bigger than my original salary gitu. Itu tuh sebenarnya itu aku mulai percaya, oh ini tuh bener, apa namanya, manifestasi itu beneran ada gitu kan, dari kekuatan pikiran. Terus kebetulan kan aku suka suka scripting tuh, suka jurnal dari dulu kan, suka suka baca-baca sih, suka nulis-nulis buku harian zaman-zaman SMA Hmm, gitu kan, terus dikunci-kunci apa oke. segala macam gitu. Nah, itu aku mulai belajar dari YouTube. Oh gini toh caranya, oh gini toh caranya, apa namanya, menemukan rasa. Jadi, oh belum kejadian nih kejadiannya, tapi rasanya udah ada sekarang, kayak gitu-gitu. Itu mulai, tapi aku dari nulis gitu dulu. Oke. Itu belum meditasi tuh Mas, itu baru baru cuman apa ya, scripting scripting doang, journaling lah ya, bisa dibilang journaling journaling aja gitu. Tapi Dan pas ternyata COVID udah itu juga kejadian. itu ya, sempet mulai kenal Ngaji Roso di sana. Iya, mulai nonton Ngaji Roso di situ. So Mas Hendra, thank you very much. Lah, terus akhirnya tahu kedamaian air itu karena saya syuting di Ngaji Roso atau ada Iya, gimana? betul, betul. Jadi sebelum, kan aku udah mulai rajin tuh Mas, nonton-nonton Ngaji Roso dari situ. Heeh. Terus lihat-lihat Mas Riko, terus ada Hmm. Sedona Method, terus dan segala Mm-mm. macam. Nah, itu aku coba ikutin. Pertama kali ya konslet juga otak gitu kan, apalagi apalagi Coba lihat coba. videonya videonya Mas Riko itu konslet banget. Memang bikin konslet Mas Riko emang. Iya, kan bingung gitu kan, nih apaan sih, menyadari apaan sih ini, harus Aduh. mengamati, ada pikiran, ada aku yang sesungguhnya, ada aku yang bohongan gitu kan, bingung gitu kan. Nah, itu aku mulai tapi dari situ aku mulai ikutin dikit-dikit, mulai ya mirroring lah apa segala macam gitu. Terus Hmm. aku juga baca bukunya Mas Eko yang Ocean Abundance itu, yang lautan keberlimpahan dan segala macam gitu kan. Aku mulai-mulai baca itu, mulai tuh Mas, oh ini tuh bedanya gitu. Nah dari Oke. situ kebetulan lagi, jadi pada saat COVID itu kan, karena aku bilang tadi insentif dari pemerintah itu besar sekali, jadi lebih more than what we have before gitu ya. Nah orang-orang Amerika itu mostly banyak yang males kerja Mas, karena enakan dapat duit dong dari apa namanya, bahkan banyak yang apa sih, volunteer untuk tidak kerja karena untuk mendapatkan unemployment itu gitu. Iya Enak iya, di malah rumah. yang nggak di layoff malah nggak bersyukur ya. Aduh, mendingan Nah, di layoff aja jadinya kan gitu. iya betul. Iya Karena kan juga. dapat karena dapat duitnya lebih gede daripada dia kerja kan. Enakan juga gue di rumah gitu. Ngapain juga gue harus kerja kan gitu. Wah. Tapi pada saat itu justru yang tadi aku bilang, pertama kali aku datang ke Amerika itu kan sarjanaku tidak diakui. Hmm. Terus apa namanya, pendidikanku tidak diakui, kayak dianggap dari nol banget gitu loh Mas. Hmm. Tapi justru pada saat itu, pada saat orang-orang males untuk kerja, itu aku mulai dapat kerjaan yang ke white collar gitu. Aku Iya, ambil iya. kesempatan itu gitu. Dan ya itu dapatnya dari cara-cara manifestasi gitu juga gitu. Nah dari situ aku mulai dapat kantor, waktu itu masih work from home ya, lewat lewat apa namanya itu, medical medical coding dan medical billing waktu itu, untuk masuk ke diabetic department. Terus aku mulai belajar, mereka kasih training gratis, jadi nggak perlu sekolah, karena mereka pada saat itu bener-bener yang apa sih, desperate untuk cari orang. Duh, nggak ada yang mau kerja nih orang Amerik gitu. Karena, wah iya juga ya, jadi bisa berpotensi ngerusak mental ya. Betul, Iya, iya, betul. iya.
Nah, tapi di situ justru itu kesempatan aku gitu. Jadi orang-orang pada males kerja, disitulah aku masuk gitu. Aku dapat Yeah. training gratis, aku bisa dapat profesi yang bisa dibilang lumayan lah ya daripada di retail. Retail kan capek gitu Mm-mm, kan mm-mm, dan segala mm-mm. macam. Terus ya udah dari situ mulai aku ikut, terus aku juga tetap manifestasi, tetap apa segala macam dan dapat lagi pekerjaan impianku lewat manifestasi juga Mas. Tapi pada saat itu aku sudah mulai meditasi ya pagi Oke, gitu. oke. Dan sampai sekarang Gitu. masih berjalan pekerjaannya. Masih banget. Dan itu Oh. pekerjaan impian sekali yang aku juga nggak tahu ya. Jadi pada saat aku scripting itu dulu Mas, pada saat aku journaling, itu Hah? aku tulis, aku bilang, ya Allah, terima kasih saya mendapatkan pekerjaan ini yang betul-betul bagus buat saya dengan penghasilan saya yang 3 kali lipat dan dapat bonus. Aku pun udah lupa nih Mas, apa namanya? Aku tulis begitu tuh sebenarnya aku udah lupa gitu ya. Udah Aku lupa baru pernah ingat lagi. menginginkannya. Iya, aku baru lihat lagi beberapa hari yang lalu kayaknya, oh ternyata yang terjadi di saya saat ini itu sudah aku tulis 2 tahun 3 tahun yang dulu gitu. Gitu. Yes. So pada saat jadi aku kenal Mas Fadli ini dulu dari ngaji Rosso bulan apa ya November kalau nggak salah ya Mas ya. Ya, ya, ya. November Ya sampai November. Desember itu kita banyak syuting. Jadi November itu kebetulan aku di Jakarta waktu itu lagi mudik ke Jakarta. Terus aku lihat videonya Mas Fadli di Kedamaian ID Mhm. di Ngaji Rosso, sorry Ngaji Rosso. Terus aku itu jadi kayak klik, I'm so excited gitu loh. Jadi yang Oke. yang Mas Fadli bilang visi di atas misi, oh my god, this is what I want before gitu. Jadi kayak klik banget. Ternyata aku sudah Oh. menjalankan, tapi nggak tahu ilmunya aja gitu. Iya, Kayak iya, gitu. iya, 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 iya. Gitu. Dari situ jadi ya semangat aja gitu yang impian 3 tahun bukan setahun dan segala macam yang visi di atas misi, that's exactly right gitu loh. Bener-bener yang apa ya kayak nonjok banget, ih ini yang aku mau tuh bener gitu. Kayak nemu apa ya Wow. puzzle piecesnya gitu. Yes, 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 Gitu. yes, yes. Jadi pekerjaan impian dapat dan masih jalan sampai sekarang, income yang dimau juga ada dan rutin 3 kali didapat lipat, gitu ya ya. 3 kali Dan lipat dari yang dulu bahkan aku aku gitu. merinding ya. Memang memang sering kali itu kerasa loh sama aku juga gitu. Kita ngalamin yang namanya lupa pernah menginginkannya, pas dikasih, baru inget gitu ya. Bahkan udah pernah dapat dan udah nggak terlalu menghargai. Begitu dulu kita sadar pernah menginginkannya tuh kayak, ih gila Tuhan sayang banget sama kita Ternyata ternyata. iya betul Mas. Sampai bisa bernafas aja tuh kayaknya syukur banget gitu. Bersyukur sekali aku masih bisa dikasih nafas dan segala macam itu luar biasa sih, luar biasa banget. Nah, Mbak Dian, cuman kan gini Mhm, ya, eh mhm, kan kalau misalnya ini kan keluarga Kedamaian ID kan rame banget ya, banyak di mhm, komunitas kita dan teman-teman Kedamaian ID itu sebagian memang banyak yang excited dengan berbagai testimoni yang banyak banget juga, tetapi ada mhm. sebagian lain yang memang juga masih struggle gitu loh. Udah meditasi mas, udah ngalamin ini itu, udah nyoba ini itu, tetapi kok kayaknya hidupnya nggak berubah gitu. Nah, Mbak Dian pernah nggak ngalamin hal-hal kayak gitu juga gitu? Tantangan apa Pernah. yang dalam proses belajar manifestasi, belajar hidup abundance gitu, apa aja tuh? Yang pernahnya tuh apa? Tuh kayaknya kuncinya tuh ya, aku juga baru nemu gitu ya. Kuncinya itu adalah di melepas kayaknya Mas. Jadi apa ya? Pada saat Ah, kita tuh bener-bener pengen banget, tapi diingat-ingat terus, itu justru nggak kejadian. Tapi kalau yang oke. ya udahlah gitu, masa bodoh lah, udah lupain aja, serahkan. Itu apa bagian dari surrender manifestation itu ya yang Mas Fadli Yes. ajarin di kelas manifestasi. That's exactly right gitu. Jadi setelah aku lihat lagi hidupku ke belakang, yang justru aku lupakan itu justru yang kejadian gitu. Tapi yang aku bener-bener pengen banget tiap hari diinget-inget, tiap hari diomongin, apa segala macam, nggak kejadian mah. Iya iya karena kalau masih pakai willpower itu kan masih cuman Betul. kita kan. Begitu Ya, diikhlaskan itu wah semesta mendukung, Tuhan bantu, betul. semuanya. Memang Iya powernya betul. beda.
Ada Iya nggak itu tantangan betul. dari Mhm. orang-orang terdekat, Mas? Ini, Mbak, mungkin dari suami atau dari keluarga di Ada, sana gitu. ada sekali. Diapain? Gimana gimana? Jadi suamiku itu kan orang yang ya you know lah ya foreigner gitu kan, Heeh. apalagi American people, boro-boro yang apa namanya kayak beginian gitu kan, kamu terlalu Hmm. superstitious banget sih gitu, gitu kan. Gue meditasi aja kayak dia tuh yang apaan sih kayak gituan dilakuin gitu loh. Iya, Terus iya, iya. tapi ya aku pertama kali sebel mas, pertama kali sebel gitu. Nih orang nggak ngedukung banget sih. Apalagi dia kan orang terdekat. Maksudnya suami itu kan orang terdekat yang kita bisa ajak Iya. ngomong setiap hari dan segala Banyak macem. banget yang ngalamin tantangan itu, Mbak. Itu banget. Tapi Terus, aku cuek aja, maksudnya aku ignore aja gitu. Dia mau komen apa, dia mau apa segala macem itu aku ignore, aku tetap jalankan. Tapi akhirnya sekarang setelah manifestasiku terwujud gitu, maksudnya dia kan melihat nih mas sekarang dari ya. zaman aku pertama kali meditasi dulu 4 tahun yang lalu zaman COVID sampai sekarang, kok perubahan kamu gede banget ya gitu. Maksudnya Hmm. jauh sekali gitu, maksudnya dari pendapatan, terus dari kehidupan. Aku sekarang jadi jarang marah-marah juga, jarang apa sih namanya, Iya. lebih sabar gitu, lebih bisa apa ya, kalau mau ada orang ngomong terus dia nyebelin gitu, aku berusaha untuk jeda dulu dan segala macam untuk apa sih nggak langsung Iya. respon kayak gitu. Dia kayaknya sih memperhatikan. Lama-lama mas, tanpa aku berusaha untuk mengubah, itu dia berubah sendiri. Maksudnya sekarang tuh jadi dia oh, oke gitu. Kalau misalnya aku bilang, hey kamu jangan berpikir negatif terus dong, apa namanya, try to think positive. Aku bilang begitu tuh dia yang apa sih? Oh oke oke. Sekarang aku coba coba ngerubah gitu. Mau nggak Iya. mau, mau nggak mau berubah sendiri tanpa Banyak kita loh. suruh. Iya, 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 iya. Itu impian banyak orang loh, Mbak. Ngajak pasangan Ya, bertumbuh gitu ya, merubah pasangan mhm. jadi lebih baik gitu. Pengen mengupgrade diri Iya, bareng-bareng gitu. mhm. Iya, nggak usah khawatir teman-teman. Ntar berubah sendiri. tanpa tanpa kita sengaja gitu. Dulu pas pas lagi pengen-pengennya, ini orang negatif banget sih, nggak mau berpikir positif. Sebel kan mas kan kitanya juga gitu. Betul, betul. Tapi sekarang dengan setelah dia ngelihat saya berubah, maksudnya aku bisa buktiin ya ke dia ya dengan pendapatanku segini. See, you can see my income grow up like 3 times, 4 times more than before gitu kan. Nah sekarang dia udah lihat hasilnya dan dia percaya gitu. Dan dia mulai kalau aku bilang apa dia ikut nurut gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Yes, yes, yes. Itu anak juga oke banget ngedukung. Oh anak iya, justru anakku justru dia itu lebih ke aku. Jadi Oh. apa ya? Mungkin karena dia setengah dari kecil juga aku selalu tanamkan dia Indonesianya ya, maksudnya nggak terlalu Amerika banget gitu. So she's doing meditation every day dan itu juga tuh Mas. Ah. Anak itu jadi anakku itu alhamdulillah Tuhan sayang banget sama aku. Aku dikasih anak yang super pinter, maksudnya Oh. yang smart gitu ya. Anakku tuh smart sekali. Dari kecil itu saya nggak pernah namanya nyuruh dia belajar, saya nggak pernah nguber-nguber dia untuk belajar, saya nggak pernah. Dan dia amat sangat berprestasi di sekolahannya. Dan memang dari kecil dia itu swimmer mas, dia perenang. Dia tuh perenang, dia swimmer dari umur 5 tahun sampai kemarin dia high school itu dia terus itu latihan setiap hari dari Senin sampai Jumat dia ikut competition baik di apa pertama dari klub dulu ya dari klub terus naik lagi ke tingkat selanjutnya sampai dia ke state waktu itu dia jadi state championship waktu itu terus Wow. nah di situ itu mentalnya agak apa ya atlet itu ternyata tidak semudah yang kita lihat gitu karena dia banyak apa sih badan tuh apa ya berat gitu tanggungannya maksudnya kayak dapat apa sih beban gitu saya harus menang saya harus menang saya harus Iya. menang kayak gitu saya harus lebih kerja keras dan segala macam dan itu apa sih namanya agak mempengaruhi mental health dia pada saat I itu see. gitu sampai aku tuh yang why don't you just not swimming aku bilang gitu if that's really bother you kenapa nggak stop aja gitu cuman no dia nggak mau dia tetap saya harus tetap jadi juara itu sih mental anakku yang waktu itu agak-agak apa sih agak-agak
mengkhawatirkan gitu. Nah dari situ aku kenalin dia sama meditasi, aku kenalin dia cara manifestasi, aku kenalin dia cara supaya ada jeda dulu dan gak terlalu responsif sama lingkungan dan segala macam gitu. Dan dia lebih lebih positif daripada suamiku sebetulnya gitu.